kehidupan. Termasuknya adalah memelihara hati atau roh manusia. Allah memberikan roh itu diam di dalam kehidupan daripada manusia. Sehingga oleh karena roh itulah manusia bisa bernapas, bisa bersukacita, bisa bergembira, bahkan bisa menangis dan berduka. Hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, atau biasa yang disebut adalah hari Pentakosta, atau dengan kata lain adalah hari yang ke-50 sesudah kebangkitan daripada Kristus. Kekasih sekalian yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kehadiran daripada Roh Kudus adalah menggenapi janji yang telah Tuhan janjikan. Aku akan memberikan rohku kepada kamu. Kehadiran daripada Roh Kudus adalah meneguhkan hati daripada orang-orang percaya. Kehadiran daripada Roh Kudus adalah menuntun orang-orang percaya, atau dengan kata lain, menyertai orang percaya. Makanya Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Kehadiran daripada Roh Kudus adalah memperbaharui hati daripada manusia, atau dengan kata lain merubah hati daripada manusia supaya hatinya menjadi baru. Firman Tuhan dengan jelas, aku akan memberikan hati yang baru kepada kamu. Yaitu hati yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Sehingga janji Tuhan telah digenapi, yaitu tepat sekali hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Dan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan menjadi nyata buat mereka di dalam kehidupan yang mereka jalani. Sehingga firman Tuhan dengan jelas berkata, apabila engkau mengeringkan rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka. Roh itu menghidupkan. Roh itu memperbaharui kehidupan daripada hidup. Yang dimaksud dengan roh itu adalah Roh Kudus, Roh Allah yang bekerja di antara manusia di dalam kehidupan daripada mereka. Roh itulah yang menyertai, membimbing, menuntun manusia di sepanjang perjalanan kehidupan yang dijalani. Bahkan roh itu juga menginsafkan, atau dengan kata lain mensadarkan orang-orang supaya mereka dapat mengenal Tuhan di dalam kehidupan daripada mereka. Roh itu juga tugasnya adalah memberikan keteguhan hati, memberikan kekuatan hati atau meneguhkan hati, sehingga hatinya teguh, tegak, sekalipun berjalan di dalam tantangan demi tantangan. Tetapi di dalam kekuatan roh itulah maka manusia diberikan kekuatan, sehingga mereka makin berjalan dan makin kuat di dalam kehidupan daripada hidup. Itulah arti daripada pencurahan Roh Kudus. Orang-orang percaya pada saat itu mereka menerima kuasa yang berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan telah berjanji, aku akan memberikan kuasa itu kepada kamu.
menyertai orang-orang percaya. Yang menyertai orang-orang percaya itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan dikaruniakan kebaikan demi kebaikan. Hal-hal yang baru mereka akan mendapatkan di dalam kehidupan. Mereka akan dipenuhi dengan kuasa. Di dalamnya mereka akan diteguhkan, dikuatkan. Di dalam perjalanan kehidupan daripada mereka. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Sehingga ketika Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka, maka mereka melangkah penuh dengan keberanian, sekalipun diperhadapkan dengan tantangan, tetapi mereka terus bukan makin ciut, tetapi mereka makin berani di dalam kehidupan daripada mereka. Sekalipun penuh dengan tantangan, tapi mereka tidak pernah akan lari daripada tantangan. Dibanding belum mereka menerima Roh Kudus itu, mereka lari daripada tantangan. Tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan, bahwa kamu akan menerima Roh itu, kalau kuasa itu turun atas kamu, dan ketika kuasa itu turun atas mereka, maka ketika diperhadapkan dengan segala tantangan, setitik pun mereka tidak pernah mundur, pantang mundur di dalam kehidupan. Enggan untuk mereka mundur di dalam. Karena apa? Itu adalah dorongan daripada Roh Allah yang ada di dalam diri mereka. Roh itulah yang memberikan keberanian, bukan roh manusia, tapi Roh Allah yang sudah dimeteraikan, yang sudah dipenuhi di dalam kehidupan mereka. Itulah yang mendorong mereka, itulah yang memotivasi mereka, itulah yang membakar semangat mereka, sehingga sekalipun mereka diperhadapkan dengan berbagai tantangan, sekalipun mereka tidak akan pernah mundur, karena Tuhan beserta dengan mereka. Maka dengan demikian buat kita, zaman sekarang adalah kita hidup di zaman anugerah. Anugerah yang dimasukkan di sini adalah zaman pencurahan Roh Tuhan buat kita. Zaman di mana karya Allah di dalam Rohnya yang kudus, yang menyertai kita di sepanjang perjalanan yang kita jalani. Roh itu selalu beserta dengan kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai selama-lamanya. Roh itu juga lah yang akan bekerja, sehingga ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, Roh itulah membuat hidup kita makin bersukacita. Seperti Mazmur, kalau kita membaca hidup daripada Daud, karena ketika dia diurapi oleh Tuhan, maka Roh itu penuhi dirinya, sehingga di dalam tantangan yang bagaimanapun hidupnya penuh dengan sukacita. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, Paulus sebelum dia mengenal Tuhan dan sesudah dia diubahkan oleh Tuhan oleh karena pekerjaan daripada Roh Kudus menjamah dan menjangkau hatinya, memperbaharui kehidupan daripadanya, maka hidupnya penuh dengan sukacita sekalipun dia berada di dalam persoalan yang sangat sulit untuk diurai, tetapi di dalamnya dia bisa mengurai persoalan itu dengan penuh sukacita, damai dan sejahtera. Itulah kehadiran daripada Roh Kudus, menolong kita sekalipun persoalan yang kita hadapi sulit diurai, tetapi kita akan mengurainya dengan penuh sukacita, ada damai dalam menghadapi semuanya di dalam kehidupan. Karena Roh itu akan memberikan kedamaian di tengah-tengah dunia yang tidak ada damai. Tetapi ketika kita ada di dalam Roh itu, sekalipun kita berada di dalam dunia yang tidak ada damai, tetapi Roh itu memberikan damai buat kita di dalam. Sehingga dalam segala hal kita akan ada penuh sukacita, ada damai sejahtera, ada ketentraman, ada ketenangan. Hanya di dalam Roh Tuhan lah kita mendapatkan ketenangan. Makanya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya di dalam Rohnya yang bekerja, kita ada ketenangan.
ketenangan, ada kedamaian. Sekalipun dunia bergelora, tetapi hati ini tetap ada damai dan sejahtera. Karena apa? Roh itu ada di dalam diri kita. Roh itu sudah termeterai. Kalau kita baca di dalam Roma, dia bilang begini, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena apa? Roh itu sudah dimeteraikan kepada kita, sudah hidup di dalam diri kita, sehingga menolong kita, memotivasi kita, sehingga selalu menjadi pembela buat kita. Roh itu juga menjadi pendamping buat kita di dalam menghadapi segala kekalutan di dalam dunia ini. Dia selalu mendampingi kita. Tujuannya adalah apa? Menghibur kita, menguatkan kita, selalu memberi jalan keluar. Itulah yang kalau dalam bagian yang lain itu dikatakan roh hikmah. Roh itu memberikan hikmat kepada kita sehingga sekalipun kita berada di dalam satu kesulitan yang ada kalanya hidup ini orang berkata seperti benang kusut. Tetapi oleh karena hikmat Allah di dalam Roh Kudus kita bisa mengurai masalah itu satu persatu dengan penuh kesabaran, penuh kedamaian, penuh ketentraman di dalam kehidupan daripada hidup kita. Itulah pekerjaan daripada Roh Allah di dalam kehidupan. Roh itu juga selalu menuntun langkah kehidupan kita dari hari ke hari. Kemanapun kita melangkah, dia selalu menyertai kita, membimbing kita menuju kepada arah yang jelas, membimbing kita dan menuntun kita kepada arah yang benar. Karena roh itu adalah roh kebenaran, membawa kita kepada kebaikan demi kebaikan. Kalau kita lihat di dalam Pemasmur, dia bilang begini, dia membimbing aku ke air yang